Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas topik kesetimbangan benda, di mana kita akan melihat tentang kesetimbangan benda titik atau yang kita sebut dengan partikel, dan juga kesetimbangan benda tegar. Untuk lebih jelas, mari kita bahas. Nah, ada dua yang akan kita lihat di sini. Yang pertama itu kesetimbangan benda titik, ya, atau kita sebut sebagai partikel, dan juga kesetimbangan benda tegar, ya, benda tegar. Oke, yang pertama kesetimbangan benda titik. Kita definisikan dulu apa yang disebut atau yang dimaksud dengan benda titik. Benda titik atau partikel itu merupakan benda yang jika dikerjakan gaya padanya maka benda tersebut hanya mungkin bertranslasi atau bergeser. Nah, jadi yang dimaksud dengan partikel atau benda titik yaitu benda yang jika dikerjakan gaya padanya, maka benda tersebut hanya mungkin, ya, bertranslasi atau bergeser. Jadi bayangkan saya punya sebuah benda misalnya seperti ini, ya. Tentunya benda ini secara gambar dia punya dimensi, punya panjang, punya lebar, ya. Nah, tetapi ketika benda ini saya berikan gaya seperti ini, gaya F, dan kita melihat benda ini hanya mungkin bertranslasi, maka benda yang bentuk kotak ini bisa saya pandang sebagai partikel, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan partikel. Oke, kalau benda tegar, ya, nanti kita akan definisikan juga, yaitu benda yang ketika dikerjakan gaya padanya, maka dia tidak terdeformasi, artinya tidak berubah bentuk. Atau dengan kata lain, jarak antar partikel, ya, penyusun benda tersebut tidak berubah. Oke, sekarang kita akan lihat dulu jenis-jenis dari kesetimbangan, ya. Jadi kesetimbangan ini itu jenisnya. Yang pertama ada kesetimbangan statis, ya, kesetimbangan statis atau diam. Dan yang kedua ada kesetimbangan dinamis. Nah, ini bendanya bergerak tetapi dengan kecepatan konstan atau dengan kata lain ber-GLB. Nah, yang akan kita bahas di dalam video ini, kita akan melihat tentang kesetimbangan statis, ya. Nah, jadi untuk pertama kita akan tinjau dulu yang kesetimbangan untuk benda titik atau partikel, ya. Kesetimbangan partikel atau benda titik, ya. Nah, jadi partikel ini akan berada di dalam keadaan kesetimbangan itu haruslah memiliki syarat sigma F atau total gaya yang bekerja pada benda tersebut haruslah 0. Jika benda itu berada di dalam ruang dua dimensi, maka dia haruslah sigma F pada sumbu X-nya harus 0, sigma F dalam arah sumbu Y-nya juga harus 0. Kalau dia punya satu lagi dimensi sumbu Z, maka juga harus sigma F dalam sumbu Z juga harus 0. Ya, ini syaratnya. Nah, syarat ini, kenapa ini menjadi syarat? Karena
ketika sigma F sama dengan 0, atau total gaya yang bekerja pada partikel itu sama dengan 0, maka benda tersebut atau partikel tersebut tidak bertranslasi. Artinya dia akan diam, jika awalnya dia diam ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, pada benda ini, ya, saya kerjakan gaya F seperti ini dia akan bergeser kemari. Nah, artinya di sini harus ada gaya yang besarnya sama, tetapi harus berlawanan arah. Nah, jadi harus ada dua buah gaya yang besar sama, arah berlawanan. Sehingga total gayanya yang bekerja pada partikel ini atau benda ini akan sama dengan 0. Maka bendanya akan terus berada dalam keadaan diam atau keadaan setimbang statik. Jadi untuk partikel syaratnya adalah sigma F-nya harus sama dengan 0 supaya dia tidak bertranslasi. Oke, kita ambil contoh sekarang seperti ini. Saya punya sebuah benda ya, digantung pada tali yang dibuat seperti ini. Nah, ini ada tali, kemudian ini tali lagi, digantungkan beban bermassa M. Nah, misalnya masanya adalah M-nya adalah 5 kg ya. 5 kg. Oke. Maka tentunya tali-tali ini akan menegang. Maka pada tali ini akan ada atau terdapat tegangan tali. Tegangan tali di sini, tegangan tali, ada tegangan tali. Jika ini saya namakan tali 1, maka tegangan tali pada tali 1 ini saya namakan T1 ya. Tegangan tali pada tali 2 ini saya namakan T2. Tegangan tali pada tali 3 ini saya namakan T3. Kita ingin mencari sekarang, jika kita diberi beban ini massa M, masanya M sebesar 5 kg, maka berapa tegangan tali T1-nya, T2, dan T3. Informasi selanjutnya kita diberi lagi di sini sudutnya adalah 53 derajat misalnya ya, antara atap ini dengan tali. Yang di sini misalkan 37 derajat. Nah, informasi ini sudah cukup untuk kita bisa dapatkan T1, T2, dan T3. Kita analisa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sistem ini bisa dianggap sebagai sistem partikel ya. Kesetimbangan partikel ya. Nah, kita perhatikan di sini benda yang bermassa M ini tentunya akan mendapatkan gaya berat ke bawah itu sebesar M kali G. Nah, supaya benda M ini diam ya atau berada dalam keadaan setimbang, maka haruslah ada tali yang menahan ke atas. Maka terdapatlah tegangan tali yang ke atas dari benda ini ke atas. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini bendanya kembali ya, bermassa M, maka beratnya atau M kali G-nya ke bawah, tegangan talinya ke atas. Karena ini tegangan talinya tali 1, maka tegangan tali 1, T1. Kita tahu benda ini adalah diam, benda diam. Maka sigma F pada benda itu sama dengan 0. Sehingga kita dapati T1 sama dengan M kali G. Kalau M-nya 5 kg tadinya, kalikan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali T1 sebesar 50 Newton. Kita telah peroleh T1-nya. Sekarang kita akan lanjut ke T2 dan T3. Oke. Cara penyelesaian soal ini untuk T2 dan T3 itu kita bisa pakai cara uraian gaya. Saya akan gambarkan titik yang ini ya. Di sini ya. Ada T1 ke bawah ya. Ketika kita melihat tali di sini, simpulnya di sini, maka tali ini menegang tentunya dua arah gini ya. Yang dari beban dia ke atas, yang dari tali itu dari simpulnya ke bawah. Jadi dia menegang ya. Dia tarik yang dari simpulnya. Oke. Ini simpulnya tadi, ini T1-nya kemari. Tali T2-nya mengarah ke sana ya. T3-nya mengarah ke sana. Kita perhatikan dari simpul ini. Maka T2-nya ke sana, T3-nya ke sana. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya,
kita bisa menggunakan cara uraian ya, cara uraian gaya. Nah, uraian itu maksudnya kita akan menguraikan atau memproyeksikan gaya-gaya itu pada sumbu koordinat X dan Y. Nah, X dan Y itu adalah sumbu koordinat yang ortogonal ya. Dia 90 derajat ya antar sumbu itu. Nah, kalau saya ambil sumbunya seperti ini, X dan Y saya tempatkan di titik simpul di sini, maka kita akan melihat atau kita akan dapati T1, T2 yang harus diproyeksi ke sumbu X dan juga harus diproyeksi ke sumbu Y. Kemudian T3 juga dia harus diproyeksi ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita harus memproyeksi dua buah gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Sementara T1-nya tidak perlu. Nah, kita perhatikan soal ini tadi. Ya. Ini 53 derajat, ini 37. Nah, dalam sebuah segitiga itu jumlah sudut di dalamnya itu harus 180. 53 tambah 37 90. Maka kita tahu di sini adalah 90 derajat. Antara T2 dan T3 90 derajat berarti dia sudah tegak lurus di sini. Kalau itu tegak lurus, maka saya akan ambil sumbu XY-nya itu saya tempatkan pas di T2 dan T3. Supaya apa? Supaya saya tidak perlu menguraikan T2 dan T3. Nanti yang akan terurai apa? T1. Jadi dari 3 gaya tadi saya cuma perlu urai 1. Nah, ya. Sekarang saya ambilnya ini menjadi sumbu X ya. Yang ke sini menjadi sumbu Y. Nah, ini kan 90. Nah, tadi kita tahu di sini ya. Kalau saya tarik garis F-nya apa T3-nya ke sana, di sini kan 53 derajat. Ini 53 ya. Nah, 53. Oke, di sini tadi 37 ya. Oke. Nah, kita belum pakai itu. Sekarang berarti ini kalau saya teruskan Y-nya kan kemari ya. Ini Y, yang ini X-nya kemari. Kita akan melihat di sini ya. T1-nya harus diproyeksi atau ditarik tegak lurus pada sumbu Y, sehingga kita harus mencari ini berapa dan T1 yang ke arah sumbu X-nya berapa ya. Ini ke arah sumbu X, ini yang ke arah sumbu Y. Oke, T1-nya kita sudah dapati yaitu sebesar M kali G dari sini ya, dari beban ini tadi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu sisi miringnya ini sisi miring, ini sebuah segitiga siku kan. Nah, ini sisi miringnya, ini sisi tegak, ini sisi tegak. Jadi kalau kita tahu sudut di sini, maka T1 dalam sumbu X-nya, sumbu Y-nya bisa tahu, T1 dalam sumbu X juga tahu ya. Sumbu Y dan X-nya bisa kita tahu. Nah, tadi di sini ada atau saya buat di sini aja. Nah, ini 37, maka di sini 37. Ini dengan ini 90, berarti ini 53. Kalau ini 53, ini 37. Ya, berarti ini adalah sebesar 37 derajat. Atau kalau saya cari dari sini, ya, ini 53. Ini saya teruskan ke sana, ini siku di sini, 37 di sini. Kalau 37 di sini, maka berseberangan dengan ini juga 37. Oke? Nah, berarti di sini sudutnya kita telah ketahui sebesar 37 derajat. Sehingga yang ini adalah sisi di samping 37 derajat. Berarti T1 kali kosinus 37 derajat. Karena sisi di samping itu sisi miring dikali dengan nilai kosinus sudutnya. Nah, yang ini itu adalah T1 kali sinus 37 derajat, karena yang ini tentunya sama dengan ini. Nah, sekarang kita sudah bisa mendapatkan T3 dan T2. Karena T2 berada di sumbu X, maka saya akan lihat sigma F pada sumbu X itu harus 0 supaya setimbang. Nah, apa yang kita dapati di sana? Ada T2 dan T1 sin theta yang saling berlawanan arah. Tentunya T2 itu harus sama besar dengan T1 sin 37 derajat. Nah, oke. T1
kalau kita lihat nilainya tadi berapa? M kali G. Ya, M kali G berarti 50 kan? Nah, sin 37 ingat sebuah segitiga siku, dimana kalau sudut di sini 37, maka sisi di depan 37 itu panjangnya 3, ya. Yang ini 4, ini 5. Nah, jadi kalau ketemu yang 37 itu, ingat aja segitiga ini untuk tahu nilai sinus dan kosinusnya. Kalau sinus 37 berarti sisi di depannya yaitu 3 dibagi dengan 5, sisi miring ya. Jadi sin 37 depan bagi miring, 3 bagi 5. Oke, sehingga saya tulis di sini 3/5, 50 bagi 5 10 kali 3 30. Sehingga jawabannya 30 Newton. Itulah T2-nya. Untuk T3-nya kita bisa dapati dari sigma F pada sumbu Y yang juga harus kita nolkan. Sumbu Y kan sumbu yang ini tadi. Di situ terdapat T3 dan T1 cos 37. T3 kurang T, ya, karena berlawanan arah kan kurang T1 cos 37 sama dengan 0. Kalau minus T1 cos 37 dibawa ke ruas sebelahnya, maka akan jadi positif. Sehingga kita dapati apa? T3 sama dengan T1 kosinus 37 derajat. T1 tadi adalah MG, MG adalah 5 kali 10, berarti ini 50 kali kosinus 37 sisi samping yaitu 4 banding miring yaitu 5. 4 per 5. 50 bagi 5, 10 kali 4, 40 Newton. Itu nilai T3. Ini cara uraian ya. Dimana tadi saya memanfaatkan sisi yang sudut yang 90 ini antara T2 dan T3. Saya tempatkan terus sumbu X, sumbu Y di kedua gaya tersebut ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka sama saja keuntungannya ketika kita buat begini dengan begini ya. Malah lebih untung ketika kita buat seperti biasa, seperti ini. Karena ini tidak terurai nanti ya. Nah, karena kalau kita buat dia tidak terbentuk 90, maka tidak ada keuntungan dari situ. Oke. Nah, ini adalah cara uraian tadi ya. Kita sudah peroleh seperti ini. Nah, ada cara lain ya. Ada cara lagi karena di sini terdapat 3 buah gaya ya. T1, T2 dan T3 ya, yang T1, T2 dan T3 yang bekerja pada satu titik tangkap ya. Dan jumlahan ketiga itu adalah 0, maka kita bisa menggunakan menggunakan sifat yang ada pada trigonometri ya, yaitu aturan sinus ya. Nah, sekarang saya coba gambarkan kembali. Tadi di sini adalah titik simpul ini, di mana T1-nya ke bawah yaitu sebesar M kali G atau 50 tadi kan 50 Newton. Nah, saya ganti aja ya 50 Newton nilainya. Nah, kemari ada T2, ke sana ada T3. T3 dengan T2 ini siku di sini ya, 90 ini. Nah, sekarang kalau ada 3 buah gaya, supaya dia bisa 0, maka gambar ketiga gaya itu haruslah ya, secara geometrinya itu haruslah sebuah siklus yang tertutup ya. Nah, supaya 0, nah, seperti ini saya gambarkan. Misalnya saya ambil T1-nya ke bawah ya. Misalnya kemari, ini saya gambarkan T1-nya kemari. T1 ya. T1 ini saya ambil taruh kemari. Kemudian saya ambil T2 ini ya. Saya letakkan pangkal dari T2 itu di kepala T1 ya. Saya tidak robah besarnya, besar panjang ini tidak dirubah, arahnya juga tidak boleh dirubah. Nah, katakanlah ke sana arahnya ya. Ini adalah T2 ya. Kemudian kita coba cari tahu di sini berapa sudutnya ya. Tadi di sini kita tahu 37 derajat ya kan, di sini 37. Kalau saya tarik garis begini, di sini
adalah 37 juga, ya. 37 juga. Nah, kalau ada garis begini, kalau di sini 37, di sini 37, maka antara ini dengan vertikal ini 53. Maka sudut di sini 53 derajat, ya. Nah, itu antara T2 dan T1, ya. T2 dan T1. Itu 53 di sini. Ya, kenapa 53 tadi? 37 kan di sini, yang ini. Ya, saya buat apa namanya? Sumbu tegak lurus. Di sini tentunya 37 juga. Ini dengan ini 90, kalau ini 37, ini 53. Di sini kan garisnya garisnya T1. Ini garisnya T2, maka ini 53 di sini, ya kan? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, ambil T3 sekarang, letakkan pangkalnya di sini. Supaya nanti ini kan jadi tertutup, ya kan? Nah, sehingga jumlahan ketiga itu 0. Ini T3-nya. Dan kita tahu T3-nya tegak lurus begini. Nah, maka dia harus ke sana. Ya, inilah T3. Nah, ini 90, ini 53. Di sini berapa? 37. 37 derajat. Nah, oke, kalau kita mau lihat benar nggak di sini 37, kalau kita nggak pakai yang tadi, ini tambah ini harus 180 ya. Nah, di sini kan, ini 53 nih. Nah, 53. Nah, 53 itu antara T3 dengan garis horizontal ini. Nah, ini 53. Karena ini siku, di sini tentunya 37 kan? Oke. Nah, kalau kita sudah punya segitiga begini, ya, kita tahu sisi yang ini, ya, sudut ini, sudut ini, sudut ini, kita bisa dapatin T2 dan T3. Di mana aturan sinus itu, ya kan? Aturan sinus itu adalah perbandingan sudut perbandingan sisi T1, ya, yang ini dengan sudut di hadapannya yang ini. Nah, ini berapa nih? 90. Sin 90 derajat itu harus sama dengan perbandingan sisi yang ini T2 dengan sinus sudut di hadapannya, yaitu 37. Sin 37 derajat. Dan juga harus sama dengan sisi T3 dibandingkan dengan sinus sisi sudut di hadapannya, sin 53 derajat. Nah, kalau T1 kita sudah tahu, maka T2 dan T3 dengan aturan ini kita bisa dapati. Ya, T2 kita bisa dapati. Nah, nilai sin 37 dan sin 90 kan kita udah tahu. Ya, sin 53 juga udah tahu. Oke, sekarang coba kita cari T2 ya. Nah, coba kita cari T2. T2 banding dengan sin 37 itu harus sama T1 banding sin 90 derajat. Oke, berarti T2-nya adalah sin 37 per sin 90 kali T1. Sin 37 berapa? 37, 3, 4, 5. 3 banding 5. Oke, 3 banding 5. Per sin 90 1. Ya, kali dengan T1 50. Nah, 3 per 5 kali 50. 50 bagi 5, 10 kali 3, 30. Tadi kan juga 30. Nah, begitu juga ketika kita mau dapatin T3. T3 berarti nanti T3 sin 53. Sin 53 4 per 5 banding 90. Sin 90 1. 4 per 5 kali 50. Berarti jawabannya 40 Newton. Disama ya. Nah, jadi khusus untuk 3 buah gaya yang setimbang, kita bisa gunakan aturan kosinus. Apa? Aturan sinus ya. Nah, jadi aturan sinus itu begini dari sini, maka tampil begini. Nah, ada juga orang menggambarnya begini ya. Oke, ini aturan sinus ya. Nah, kita coba lihat begini. Sekarang, nah di sini tadi 37 ya.
Berarti kalau saya buat garis begini, nah, di sini 37, berarti di sini 53. Oke. Ini 53. Sekarang kalau dari sini kemari, ya, tentunya adalah 180 derajat kurang 53 derajat. Nah, dari sini kemari adalah 180 kurang 53. Dari sini ke sini kan 180 kurang 53 kan sisanya ini 180 kurang 53. Oke. Kalau yang ini 53, berarti di sini 53. Berarti sini 37 kan? Berarti yang ini adalah 180 kurang 37. Oke. Kalau yang ini tadi 90. Nah, kalau digambarkan gayanya saling adu kaki begini ya dan keluar, maka kita bisa pakai juga sebenarnya ini adalah bentuk dari aturan sinus ini, sehingga dimunculkan gimana? Dimunculkan T1 per sin sudut di belakang dia ini. Nah, ini per sin 90 sama dengan T2 per sin sudut di belakang dia. Sudut di belakang 2 ini. Sin 180 kurang 37. 180 kurang 37. Nah, ingat kalau sin 180 kurang 37 ini kuadran 2, tentunya sin itu positif ya. Karena ini 180, maka kalau di sini diberi sin, maka di sini juga sin. Di sin 37. Berarti sin 180 kurang 37 itu sama saja dengan menulis sin 37 ya. Ini sama dengan sin 37 nanti ya. Sama dengan T3 per sin 180 kurang 53. Sin 180 kurang 53 ini sama dengan sin 53. Berarti T1 per sin 90 sama dengan T2 per sin 37, T3 per sin 53. Nah, ini ya. Orang sebutnya ini aturan sinus ya. Nah, sebenarnya aturan sinusnya yang ini ya. Ini didapat dari aturan sinus. Oke. Sudah dua cara kita tunjukkan ya untuk penyelesaian soal kesetimbangan partikel ya. Untuk kesetimbangan benda tegar kita akan lanjutkan sedikit lagi ya. Kalau kesetimbangannya adalah benda tegar, nah sekarang saya hapus yang ini ya. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Nah, benda tegar itu adalah benda yang ketika gaya diberikan padanya, dia tidak terdeformasi atau tidak berubah bentuk. Atau jarak antar partikelnya tidak berubah. Jadi, misalnya saya punya partikel ini 1, kemudian ini 2 di dalam benda itu. Jadi ketika diberi gaya, ini tidak saling mendekat atau saling menjauh. Tetap aja gini. Ya, kalau diputar begini, pokoknya jaraknya selalu tetap. Tidak boleh berubah. Itu benda tegar. Ya, jadi ketika dua partikel begini kita gambarkan, jaraknya tidak berubah, maka sistem partikel yang dua benda ini disebut bisa dianggap benda tegar. Ya, oke. Nah, syarat kesetimbangannya itu yang pertama ini juga harus dipakai. Sigma F itu harus sama dengan 0 ya. Tetapi tidak cukup dengan ini. Harus ada satu syarat lagi. Kenapa tidak cukup? Nah, kita lihat sekarang. Ketika saya punya batang seperti ini. Nah, saya berikan gaya ke sini 10 Newton. Ya, di ujung sebelah sini. Di ujung sebelah sini saya beri gaya 10 Newton. Gaya sama besar. Berlawanan arah ya. Nah, apakah jumlahnya sama dengan 0? Ya, dia sama dengan 0. Tetapi benda ini bergerak. Bergerak apa? Berotasi dia. Ini akan mutar begini. Ini akan mutar.
Nah, jadi supaya dia setimbang benda tegar begini, dia tidak cukup sigma F itu sama dengan 0. Harus ada satu lagi. Dia tidak boleh mutar. Ya. Ini misalnya titik pusatnya, ya, titik tengahnya, atau nanti kita sebut sebagai titik pusat massa. Nah, dia tidak boleh berputar terhadap titik manapun. Nah, dalam hal ini, yang ini, dia berputar terhadap atau berotasi terhadap pusat massanya, kalau begini. Jadi tidak cukup syaratnya sigma F sama dengan 0. Harus ada satu lagi. Supaya dia tidak berputar, maka harus ada syarat sigma torsi yang harus sama dengan 0 lagi. Jadi, untuk benda tegar, dia punya dua syarat. Syarat satu dan syarat yang kedua. Ya, bukan atau, dan. Sigma torsinya, taunya, harus sama dengan 0. Nah, di titik manapun kita ambil porosnya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, contohnya, saya punya sebuah batang yang saya engselkan di dinding, ya. Nah, saya punya batang ini, saya engselkan di sini, ya, dikasih engsel. Jadi kalau saya tidak ikat di sini, maka dia akan jatuh ke sini, ya. Nah, batang ini punya massa M, panjang L, ya. Massa batang ini adalah M, panjang batang ini adalah L. Oke. Batang ini haruslah diikat kemari, ya, supaya dia bisa setimbang, ya. Nah, dalam hal ini supaya bisa setimbang harus digantungkan dengan tali ke sana. Nah, kita ketahui misalnya di sini sudutnya adalah theta. Nah, oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa besar tegangan tali ini? Ya. T ini berapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, ini adalah sistem, ini adalah benda tegar, ya. Jadi syaratnya tadi supaya dia setimbang harus ada dua syarat ini, ya. Ini dan. Ya, sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0, ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini, ya. Di sini adalah titik pusat massanya, ya. Jadi saya gambarkan kembali batangnya begini, atau saya beri nama dulu ini titik A, ya. Ujung sini saya beri nama titik B, ini titik C, ya. Titik centernya, ya. Oke, jadi sekarang saya gambarkan begini. A di sini di engsel, B di sini di ujung yang ada tali, C di sini di mana pusat massanya berada. Nah, di titik pusat massa ini tentunya beratnya kemari. Ya, ini M kali G. Massa batang kali G. Inilah berat batang. Jadi di tengah-tengah karena ini batangnya homogen dianggap, ya. Nah, sekarang di sini kan di ujung ini tadi ada tali ke sana. Ada tali ke sana. Nah, talinya T. Nah, di sini sudutnya theta. Nah, gaya yang kita gambarkan di sini sudah ada dua, berat batang kemari, kemudian tegangan tali ke sana. Kalau dua buah gaya ini tentunya bisa nggak untuk membuat setimbang? Kalau kita mau lihat gaya, dua buah gaya, kalau arahnya tidak, kalau besarnya tidak sama dan arah berlawanan, itu tidak bisa sama dengan 0. Kalau ini arahnya tidak sama, ya. Maka walaupun dia sama besar, ya, ini tidak akan 0. Nah, karena ini arahnya ini tidak sama. Supaya dia bisa 0, maka harus ada satu gaya lagi, ya. Minimal harus ada satu gaya lagi nih. Kalau ini, tentunya kemungkinan ada gayanya adalah di sini, di engsel ini. Nah, kemana arah gaya di A ini atau di engsel ini? Nah, kita coba gambarkan sekarang. Tadi ini kita punya MG kemari, kemudian T-nya ke sana, ya. Saya ambil T-nya, ya. Kalau MG-nya saya gambar di sini, ya. Ini M kali G. Nah, T1, T talinya ke sana, saya tempatkan di ujung sini ke sini. Ini T. Ya, maka harus ada gaya dari engsel itu
yang membuat ini sebuah segitiga tertutup, ya. Jadi ini vektor ini gerak dari sini kemari dan balik kemari. Nah, harus ada T dan gaya di engsel. Ya, saya sebut FI aja. F di engselnya. Harus ada yang arah kemari. Nah, ya, harus ada kemari. Jadi kalau saya memperkirakan ini arahnya ke sana, ya. Ini perkiraan saja ke sini. Ya. Nah, atau saya bisa katakan begini. Ketika ini MG ini saya teruskan perpanjangan ke sana, ini ke sana, maka karena ini cuman 3 yang begini, ya, maka ini kita bisa lihat kesimetriannya begini. Nah, ini gaya dari engselnya itu, ya, harus mengarah ke sini dan bertemu di titik ini. Nah, ini kalau kita lihat ini kan simetri, ini di tengah. Kalau ini theta, ini mesti juga theta. Kalau ini T, maka FE ini juga harus sebesar T. Maka dari simetri itu tadi kita bisa katakan FE itu gaya pada engsel sebesar T. Ya, itu yang kita peroleh dari gambar itu, ya. Jelas ya? Nah, jadi pertama kita dapati T atau F engsel sama dengan T. Nah, sekarang kita sudah punya gaya-gayanya dan sekarang kita harus proyeksikan, ya, harus proyeksikan. Nah, saya akan ambil yang ke arah sini sebagai sumbu X, ya, yang ke arah sana ini sebagai sumbu Y. Jadi bertemunya di sini, ya. Nah, begini, sumbu X, sumbu Y. Nah, jadi kalau MG, ya, gaya berat itu berat batang itu MG itu kalau saya nyatakan dalam bentuk vektornya itu adalah ini dalam arah J dalam arah Y negatif, ya. Jadi saya tuliskan M kali G, ya, J negatif. Nah, ini untuk batang. Kalau untuk tegangan tali T, gaya tegangan tali ini vektor, ya, saya tulis ini vektor, sama dengan tegangan tali itu ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya. Nah, yang ke sini ini negatif untuk X, berarti min T kosinus theta. Kalau yang ke sana plus T sinus theta. Ini pada sumbu, nah saya lupa tulis sumbunya, ya. Yang T min T kosinus theta ini sumbu X, ya, negatif, ya, plus T sin theta J topi ini sumbu Y positif. Nah, FE, ya, gaya pada engsel itu sama dengan FE ke arah I positif, ya, berarti ini kosinus theta I, ya, plus yang ke sini FE sinus theta J. Nah, coba perhatikan FE ini tadi sama dengan T. Maka jika saya gantikan FE dengan T, maka FE ini bisa saya tulis menjadi, ya, saya tulis di sini FE-nya, atau di sini aja dulu, ya. FE bisa saya ganti menjadi T cos theta I plus T sin theta J. Kalau dijumlahkan MG, T dan FE, maka itu adalah total gaya dan harus kita buat menjadi sama dengan 0, ya. Oke. Yang MG, yang komponen I-nya nggak ada, 0. Berarti yang ada T, yaitu min T cos theta I, dan FE ada yang I-nya, yaitu T cos theta J. Jadi ini min cos theta, ini plus cos theta, II.
Maka ini bisa di-cancel. Berarti yang I, T dengan FE itu nggak ada. Di MG juga nggak ada. Nah, sekarang kita lihat di sumbu Y. Sumbu Y ini ada min MG, J, yang T dia ada T plus T sin theta J, yang FE ada T sin theta J. T sin theta J plus T sin theta J min MGJ itu harus sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti sigma F-nya, sigma gaya pada keseluruhan ini adalah tinggal T sin theta J, ya, tambah T sin theta J, berarti di sini ada 2, sama dengan kurang dengan ini M kali G, ya. Ini semua dalam arah J yang ada tadi, dan ini harus sama dengan 0. Ya, ini semua sama dengan 0. Artinya apa? 2T sin theta itu sama dengan MG, atau T sama dengan M kali G per 2 sin theta. Nah, inilah tegangan talinya. Nah, ini kita peroleh dari mana? Dari menggunakan sigma F yang sama dengan 0 tadi. Nah, ini tambah ini sama dengan 0. Ya. Oke, ini tegangan talinya. Nah, ini kita bisa dapatin begini, ini karena simetri tadi begini. Tidak untuk semua kasus bisa kita lakukan begini. Nah, untuk menguji ini benar, ya, ini bisa dipastikan ini benar, kita pakai satu syarat lagi, sigma torsi sama dengan 0. Nah, ketika kita tahu MG, ditanya T, kalau kita mau memakai sigma F tadi, maka kita harus tahu satu lagi gaya. Tapi ketika kita pakai torsi, kita gaya pada engsel ini, kita bisa nggak tahu. Kita boleh tidak mengetahuinya, kita bisa dapatin ini. Caranya, ambillah poros di tempat engsel itu. Nah, jadi untuk dapatin tegangan tali itu, maka saya akan pakai sigma torsi di A. Itu sama dengan 0. Artinya poros di sini 0. Jadi kalau ada gaya di sini, karena dia di poros, maka dia tidak menghasilkan torsi. Nah, berarti yang menghasilkan torsi adalah MG, ini torsinya negatif, ya. T, ini torsinya positif. Nah, berarti MG, ya, di mana dia gayanya ke sini, ini poros, maka ini vektor R-nya R cross MG. Ini sudut antara R dengan MG 90, maka kita dapati MG kali L, ya. Tambah dengan torsi oleh ini kan negatif. Oke, berarti ini kurangin terus. Kurang dengan T, ya, dengan jarak dari poros ke titik kerja gaya adalah L, ya. Sudut antaranya antara R dengan T ini adalah di sini. Kalau ini theta, ini 180 kurang theta. Maka kalau kita pakai definisi dari torsi R cross F, R-nya adalah ini L, ya, besar L kalikan dengan T kalikan sin sudut antara R dan T. R-nya ke sana, T-nya ke sana, maka sudutnya 180. Sin 180 kurang theta itu sama dengan sin theta. Maka kita dapati adalah T, ya, T kali L kali sin theta itu sama dengan 0. Ya, begitu kan? Nah, ini bukan L. Kalau dari sini kemari ini setengah L. Nah, ini kan setengah L nih. Nah, ini setengah, ya. Ini kali setengah L. Nah, bukan L. Yang L dari A ke B, ya. Panjangnya L. Ini kan di tengah tadi.
Nah, sekarang kalau kita lihat L-nya bisa kita cancel. Maka kita targetnya adalah T, ya. Supaya setengah ini hilang, maka saya kali semua ruasnya dengan 2. Maka di sini kita dapati 2M. 2 kali setengah kan 1 ya, berarti kita dapati MG, ya kan? Kurang 2T sin theta. Sehingga T-nya adalah MG per 2 sin theta. Nah, ternyata yang kita peroleh sama. Ya, kita peroleh sama. Nah, keuntungan jika kita pakai ini terus, maka kita bisa langsung dapatin, gitu ya. Nah, di sini saya sudah menunjukkan bahwasanya kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0 dengan syarat kita tahu semua gayanya. Ya, tahu semua gayanya. Dan apa namanya? Kita tetap harus menguji dengan ini. Ini juga harus 0 karena nanti bisa saja dia tidak bisa apa namanya? Tidak dalam keadaan setimbang karena seperti kasus tadi ya. Oke. Bagaimana jika nanti saya tempatkan sebuah beban di sini? Nah, sekarang soal ini saya modifikasi lagi ya. Yang ini udah selesai ya. Soal yang ini. Sekarang kita lihat bagaimana jika di ujung sini, di ujung B, kita tempatkan beban. Nah, di sini ada beban, saya gantung pakai tali. Kemudian ini ada beban bermassa M kapital. Batangnya M kapital, panjangnya L. Nah, ya. Maka di sini batangnya ya, ini A, ini B, ini C. Titik beratnya, titik pusat massanya kemari. Gaya berat dari batang kemari di titik pusat massa yaitu MG, ada tegangan tali ke sana T sudut theta, ada tegangan tali yang menahan beban sebesar M kali G, M kapital G ke bawah. Ini tegangan tali yang ini. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan simetri tadi begini karena di sini ada beban yang lain. Artinya tadi yang engselnya agak sama seperti ini, sekarang karena ada beban ke sana maka dia agak begini, agak lebih bergeser ke sana. Ya, ini akan bergeser. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini ke sini, ini saya teruskan panjang kemari. Antara ini dan ini ada satu titik di mana dia ada konsentrasi massa dari mereka, katakanlah ke titik sini, maka bertemu di sini dan tegangan tali itu, gaya engsel itu haruslah mengarah ke sana. Nah, ini F engsel tidak bisa kita samakan dengan T, ya, tidak bisa kita pakai cerita tadi, ya. Nah, caranya gimana untuk dapatin T ini? Nah, kita langsung gunakan sigma torsi di A. Artinya kita akan mengeliminir gaya engsel itu sama dengan 0, ya. Sehingga torsi oleh MG ini torsi negatif, batang ini, yang ini torsi negatif, yang ini torsi positif. Oke, berarti yang positif sama dengan yang negatif. Nah, ini T, ya, torsi itu T apa kalau torsi oleh T ini? T kali sin. Nah, sudut antara ini dengan ini berapa nih? T kali L kali panjang batang, dari sini kemari kan L. Sudut antara R dengan T adalah 180 kurang theta, maka sinnya adalah sin 180 kurang theta, jadi sin theta, TL sin theta, ya, itu harus sama dengan ini tambah ini, torsi ini tambah torsi ini. Torsi ini adalah MG kali dari sini kemari setengah L kali setengah L, nah, tambah torsi oleh ini tadi di ruas sebelah sini ya, saya bawa ke sana jadi positif ya. MG dari sini kemari, ini udah tegak lurus kan? Nah, kali L.
Kita bisa cancel semua L. M-nya tidak bisa, ya. M tidak bisa. Oke, sekarang targetnya ini, ya. Ini ada setengahnya supaya cantik dikali 2 semua. Maka ini 2 T sin theta sama dengan di sini menjadi M kapital G plus 2 M kapital G. Betul ya? Nah, sekarang T-nya jadinya apa? T sama dengan M kapital G plus 2M kapital G per 2 sin theta. Nah, M kapital massa batang diketahui, massa beban yang diberi di ujung batang diketahui. Jika tetanya diberi, maka nilai tegangan tali bisa kita dapati. Maka kita bisa gunakan syaratnya yang ini langsung. Oke, untuk teori pengantarnya saya cukupkan di sini dengan beberapa contoh soal. Nanti kita akan lihat bagaimana soal-soal yang lain secara kreatif kita selesaikan. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.